Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juniati CGP Angkatan 7 Kabupaten Endrekang dari PT SDN 69 Marena bersama fasilitator Andi Fitri Ismarendalia SPD dan pengajar praktik Nina Kardina SPD. Bertemu kembali dengan saya dalam pemaparan modul 2.1a.8 koneksi antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar murid. Sebelum menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita hendaknya memetakan kebutuhan murid terlebih dahulu yang meliputi 3 aspek: kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar. Pemetaan ini bisa dilakukan dengan cara wawancara atau observasi dan pembuatan angket. Selanjutnya kita akan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi di dalam pembelajaran berdiferensiasi di sini terdiri dari 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten di sini adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Sementara diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang kita pelajari. Di dalam diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Selanjutnya kita masuk pada profil belajar murid atau ending profil. Di dalam profil belajar murid ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multi-intelligence. Di dalam lingkungan terdapat seluruh tingkat aktivitas dan tingkat keputusan jumlah. Kemudian budaya, santai, intelektual, pendiam, ekspresif. Gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Sementara multi-intelligence adalah kecerdasan majemuk. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Di dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kita lakukan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian berbicara dengan murid. Yang ketiga, membaca rapor murid. Sekarang kita masuk ke dalam kaitan antara materi modul 1.1, modul 1.3, dan 1.4. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi fisiologi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid sehubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid. Yang kedua,
pembelajaran berdiferensiasi nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, guru perlu memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui bersama, inovatif dalam membuat media pembelajaran, mampu berkolaborasi bersama murid, rekan sejawat, dan juga orang tua murid untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid yang diimpikannya. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru sangat berperan dalam membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif dapat terwujud dengan adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar murid. Dalam bagan koneksi antar materi 2.1, mulai dari 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, berpihak pada murid. 1.3 Visi guru penggerak, berpihak pada murid. 1.4 Budaya positif, berpihak pada murid. Kemudian 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, semua berpihak pada murid yang nantinya akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan saya untuk modul 2.1 koneksi antar materi. Kita bertemu kembali pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.